ngeri dengan masa depan. Tetapi kita jangan hanya ngeri dengan masa depan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita ngeri dengan masa depan, maka mulailah dari sekarang siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan bagaimana? Salah satunya adalah menyadari hidup yang selalu berubah. Ketika saya memperoleh kebahagiaan, saya harus banyak berbuat baik supaya kebahagiaan bertahan lama. Ketika saya memperoleh penderitaan, saya tetap berbuat baik agar di dalam kehidupan ini penderitaan berjalan semakin singkat. Kalau tadi kita sudah melihat begitu banyak perubahan secara demografis dan lain-lain, persaingan semakin ketat. Pak Po saja sudah menyampaikan, Bante, tolong Bante jangan jadi moderator. Nanti saya berkurang job saya katanya. Ya sudahlah, enggak usah. Walaupun Anda sudah S3, tetap moderator teruslah, enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, dunia luar tidak seperti ibu kita. Ibu kita walaupun kita sudah tua, ubanan. Dulu saya pernah waktu ketika saya terakhir masih ketemu ibu, masih sering, ibu saya kan sudah enggak ada. Waktu dulu pertama, terakhir masih ketemu ibu kan saya sudah sedikit ubanan. Itu ibu saya tuh masih ingat loh apa yang saya sukai. Rata-rata ibu suka masih ingat apa yang disukai anaknya. Walaupun anaknya sudah segede apapun juga. Karena dia punya konsep, kamu sudah segede itu, kamu sudah berkumis seperti itu. Kalau yang berkumis, kamu dulu kan pernah kecil di perut saya. Jadi ibu itu akan, kamu mau makan apa nak? Sudah makan apa nak? Kemudian kadang-kadang kita pilek toh, nak sudah minum obat belum nak? Aduh, kita sudah tua, sudah tahu lah waktunya kalau minum obat. Tapi ibu mesti seperti itu. Nah saudara-saudara, dunia luar tidak sebaik ibu kita. Ekonomi, perbedaan ekonomi yang tadi disitir ataupun tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Perbedaan ekonomi yang sedemikian jauh. Pengangguran, kemudian kalau sekarang ya beberapa pabrik sudah mulai pindah ke Jawa Tengah dan sebagainya. Atau bahkan ke luar negeri. Menimbulkan banyaknya pengangguran. Pengangguran itu kalau sendirian tidak problem. Sendirian tidak problem, pengangguran kalau sendirian tidak problem. Karena orang sendirian, lapar, tidak makan, tidak apa-apa. Minum, bisa minum. Makan asal-asalan, bisa. Tapi pengangguran yang berumah tangga, ini yang repot. Beberapa orang yang ditangkap polisi, kadang-kadang menjawab, lah istriku mau melahirkan. Nah anakku mau ikut tur di sekolah. Jadi mereka berbuat kejahatan kadang bukan karena dirinya sendiri. Tapi karena ingin berbagi kepada keluarganya. Nah tadi kalau dikatakan oleh Pak Andi tentang benih baik, niat berbagi, ingat-ingat loh niat berbagi yang baik-baik. Karena yang tadi mencuri, yang merampok, itu juga karena mau berbagi. Berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada bosnya, dan berbagi kepada lingkungannya. Sehingga beberapa perampok kalau ditangkap di kampungnya kan dikatakan, itu orang baik loh, kita suka dibagi-bagi loh. Jalanan kita ini yang aspal dia loh. Masa sih dia jahat? Karena orang jahat pun, bukan orang jahat, orang seperti itu pun bisa berbuat baik juga. Jadi benih baik itu tadi harus betul-betul benih yang baik. Ya, nah saudara-saudara, orang nganggur, orang yang tidak pandai, kalau dia sendirian belum menjadi bahaya. Karena kadang-kadang ya sudahlah, orang tidak pandai itu kadang-kadang lebih aman daripada orang pandai.
Kalau orang tidak pandai, misalnya saya ngomong sama Pak Po, Pak Po, minta duit 10.000. Pak Po, maaf ya, tidak ngasih. Karena saya tidak pandai, saya maklum. Memang tidak usah minta lah sama Pak Po, lain kali nggak usah. Beres. Orang tidak pandai, minta duit, tidak dikasih, tidak problem. Tapi kalau saya orang pandai, Pak Po, minta duit 10.000. Enggak ada, bohong nih. Enggak mungkin, enggak ada. Awas sini saya periksa tasnya. Sini saya periksa dompetnya. Awas kamu ya, nanti kita enggak temenan lagi ya. Itu kalau orang pandai. Jadi kadang-kadang kita mau milih pandai atau bodoh lebih baik gimana ya. Nah saudara-saudara, kemudian sekarang kita balik lagi. Orang kalau sendirian, misalnya dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bekerja, dan dia mungkin hanya diam saja. Tapi begitu dia punya teman, begitu dia punya keluarga, dia begitu punya lingkungan yang lain, muncullah kejahatan. Nah karena itu tadi yang disampaikan adalah bagaimana sekarang kita menyikapi kesenjangan ini. Kesenjangan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi sudah dijelaskan apa sebabnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gita. Jadi sekarang saudara-saudara, inilah peranan agama. Semua orang punya agamanya masing-masing. Dan semua agama sebetulnya menjelaskan hal yang sama. Tadi Pak Gita sudah menjelaskan dengan baik sekali bahasa Pali yang saya sendiri tidak hafal. Ya, tapi beliau bisa 4 kesunyataan mulia dengan bahasa Pali yang luar biasa. Saya tidak hafal, tapi tepuk tangan untuk Pak Gita. Hebat. Saya saja nggak hafal loh Pak, maaf loh. Jadi saya nggak pakai bahasa yang macam-macam itu. Nah, saudara-saudara, agama apapun juga sebetulnya membahas satu tema yang kurang lebih sama, yaitu hidup ini tidak kekal. Karena hidup ini tidak kekal, kamu harus berusaha menyikapinya. Nah, karena itu kalau sekarang misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kehidupan yang penuh kesulitan. Sesungguhnya itu kemudian nanti kalau kita sebutkan dengan hidup tidak kekal, itu akan jelas. Bahwa apa yang kita alami saat ini di ujung cerita ada rencana Tuhan yang akan bekerja. Artinya kalau saya sulit, tidak selalu saya akan mengalami kesulitan karena ada perubahan. Sebaliknya ketika kita menjadi orang sukses, kita pun juga akan diingatkan. Sukses bukan sesuatu yang kekal. Hati-hati, ketika kamu sukses, kamu juga harus banyak berbuat baik. Tanam sebanyak-banyaknya di benihbaik.com. Saudara-saudara, orang sukses itu sebetulnya mengambil deposito kebajikan yang dia sudah lakukan sebelumnya. Jadi Anda kalau sukses itu tidak usah terlalu berbangga. Karena itu sama dengan Anda menarik dari ATM uang 1 juta dari deposit dari tabungan Anda yang 5 juta. Karena Anda punya 5 juta, ketika ditarik 1 juta tidak ada problem. Dan Anda tidak usah berbangga, yes, Bu, aku bisa keluarkan 1 juta dari kotak yang aku nggak ngerti ini apa. Aku masuki kartu, aku pencet nomor, bisa keluar 1 juta. Yes, hebat banget. Coba duitnya cuma 500.000. Pencet-pencet, ditendang, dipukul, dijedotin kepala. Saldo Anda tidak mencukupi. Nah, saudara-saudara,
Karena itu ketika kita bisa memperoleh kesuksesan, maka kita tidak perlu sombong. Kita justru bisa berbagi kepada yang lain. Yang tadi sudah disediakan lahannya. Ya, ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Kenapa saudara? Karena kalau saya sudah ngambil uang saya 1 juta dari tabungan, berarti di sana dulunya 5 juta, sekarang 4 juta. Kalau sekarang sudah 4 juta, saya sangat baik sekali, saya menabung yang baru. Saya menambah yang baru. Yaitu dengan saya berbuat baik kepada yang lain. Karena di dalam Dharma juga disampaikan, menanam padi, tumbuh padi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Kita ngomong padi dan jagung karena ada web benihbaik.com. Jadi kita ngomongnya tentang benih-benih saja ya. Jadi kita menanam padi, tumbuh padi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Tapi ingat saudara, tanaman kita 1 butir padi, itu tumbuhnya banyak. Ada beberapa orang ngomong, aduh kalau aku berbuat baik hanya 10.000 seminggu, berarti nanti kan penghasilanku juga cuma 10.000 seminggu. Berarti aku kan cuma dapat tambahan 40.000 seminggu. Bukan. Benih yang baik, kok benih yang baik.com lagi. Sudah nancep banget di sini. Jangan ngomong kerasukan. Itu lagunya sudah ketinggalan zaman. Entah apa yang merasukimu. Sudah lewat itu waktunya. Sudah nggak ada. Tadi saya tunggu anak-anak yang tadi operet itu, saya tunggu juga mereka mau gini. Ternyata enggak. Kenapa ya? Enggak. Sudah lewat memang. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang benih-benih ini kita tanam, ternyata bukan 1, tumbuhnya 1. Kalau petani nanam padi 1, panennya 1 butir padi, capek. Tulang belakang ini capek sampai terbungkuk-bungkuk. Cuma dapatnya 1. Lah untuk apa? Kayak di kopi gitu aja. Nah, saudara-saudara, 1 benih padi tumbuhnya bisa menjadi banyak padi. 1 benih jagung tumbuhnya menjadi sekian banyak biji jagung. Kalau kita menanam kebajikan sedikit saja, katakanlah tadi 10.000 1 minggu, atau 10.000 2 minggu sekali, atau 10.000 1 bulan sekali, maka benih yang Anda tanam itu menjadi banyak pada waktunya. Kenapa demikian saudara? Karena ketika kita menarik dari ATM uang 1 juta itu, kas kita berkurang 1 juta. Dan kalau kita tarik lagi, habis. Dan satu ketika kita malah hidupnya menderita. Tapi kalau kita tarik kemudian kita lakukan itu untuk kebajikan, lakukan lagi untuk kebajikan, maka kita kemudian menambah saldo kita untuk saldo terus menerus. Mungkin kalau istilahnya di beberapa marketplace itu dapat cashback. Semacam itu, ada cashbacknya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita melakukan kebajikan, dia tidak hilang. Tetapi dia justru ada cashback yang kembali pada saldo kita. Kemudian saya katakan, kenapa orang bahagia itu tidak boleh sombong? Kenapa orang sukses itu tidak boleh sombong? Karena nanti pada satu masa kesuksesan itu pasti akan berubah. Kesuksesan itu pasti akan berganti. Akan terjadi penurunan. Kalau demikian, dengan kebajikan yang kita lakukan itu, penurunan ini bisa dipertahankan untuk tidak segera menurun, tetapi bisa lebih stabil posisinya. Sebaliknya saudara-saudara, di bank yang lain, saya juga menarik 1 juta dari deposit saya
5 juta. Ini adalah bank penderitaan. Jadi saya narik, aduh hidup saya menderita nih. Dari kecil saya sudah menderita. Saya tinggal di pojok kampung, makan aja susah. Makan saya harus cari buahnya tetangga. Malam-malam, supaya pagi tetangga bingung, loh hari ini kates masih ada pepaya, kenapa paginya jadi nggak ada? Kemana ini? Ya itu saya sebetulnya sedang menarik deposit karma buruk saya. Saudara-saudara, deposit karma buruk yang tadi 5 juta jadi 1 juta, jangan juga membuat kita minder atau kemudian kita sakit hati. Kalau istilahnya Pak Andi tadi juga bagus, protes kepada Tuhan. Kenapa saya beginikan? Nah saudara-saudara, kita tidak bisa menarik ini kemudian kita protes. Kenapa? Karena ini buah kelakuan kita sendiri. Tetapi berbeda dengan waktu saya menarik dari bank yang pertama. Bank yang pertama itu bank kebahagiaan, ketika saya tarik saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik saya berbuat baik. Supaya saya tetap punya kebahagiaan, saya tetap punya kesuksesan sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi kalau yang keburukan ini, enaknya apa kita nambah juga ya keburukan yang lain. Jadi saya sudah, aduh hidupku kok menderita ya, lahir di keluarga yang menderita ya, enaknya saya berbuat jahat juga lah. Karena ini saya sudah narik yang deposito karma buruk, sekarang saya nambahi supaya jangan berkurang, supaya hidup saya tambah menderita. Kira-kira pantas nggak kita seperti itu? Enggak. Jadi kalau sekarang saya mengurangi deposito karma buruk saya sekarang tetap saya berbuat baik. Karena saya tahu karma buruk saya ini buah kelakuan saya. Kalau sekarang karma buruk ini buah kelakuan saya, ini sama dengan segelas air yang terisi 1 sendok garam. Garam ini adalah karma buruk yang saya ambil. Air adalah karma baik. Kalau sekarang saya minum, loh kok asin sekali. Wah Pak Po ini ngasih air isi apa ini? Oh, asin sekali. Oke saya tambah 1 gelas lagi. Garam yang ada di situ tetap airnya yang bertambah. Perbandingan yang semakin besar membuat rasa garam itu berkurang. Kalau kita mengurangi kejahatan, garamnya kita stop, tambah airnya, tambah kebaikan, maka hidup kita menjadi lebih bahagia. Lalu kita melihat perbedaan tadi. Kesulitan menerima perbedaan. Kenapa? Karena orang tua kadang memproteksi kita. Orang tua sebaiknya dalam masa pendidikan mengenalkan rasa kecewa kepada anak. Ini yang beberapa kali kadang-kadang ini ada yang hamil atau akan hamil atau masih jauh untuk hamil. Ini penting pesan ini. Anda yang belum hamil, akan hamil atau tidak mungkin hamil karena laki-laki, tetap penting. Karena nanti pasangan hidup Anda mungkin hamil. Yaitu pada waktu mengandung, didiklah anak itu dengan disiplin. Kenalkan rasa kecewa sejak dalam kandungan. Misalnya orang tua, aduh nih sedang hamil muda, mengantuk misalnya. Kalau belum waktunya tidur, coba tahan. Jadi melatih anak ini disiplin, jangan malah, aduh Pak, aku mau tidur dulu. Loh jam segini kok tidur? Bawaannya si Orok ini. Sudah kamu nggak ngerti apa-apa ini bawaannya Orok. Aduh aku makan kok jadi kepingin 2 kali ya. Loh kamu sudah sebesar itu masih pengen 2 kali. Bawaannya Orok. Dididik dari sejak dalam kandungan supaya anak itu menjadi anak yang disiplin. Kemudian ketika dia lahir juga dikenalkan rasa kecewa. Beberapa orang tua ketika anaknya misalnya mau minta, "Ma, hari ini saya makan bakso, pengen makan bakso, adanya bakmi."
aku nggak mau bakmi, aku maunya bakso. Lalu orang tua ngomong, ya sudahlah, harganya berapa sih bakso, belikan. Anak ini dimanjakan. Orang nanti di luar tidak akan bisa seperti itu. Saya mau gaji 10 juta, tapi ternyata dapatnya 8 juta. Terus orang tua, ya sudah sini nak, saya tambahi 2 juta, biar jadi nanti 10 juta. Tidak akan bisa. Justru mulai dari awal anak dikenalkan rasa kecewa. Dimulai dengan makanan itu. Ayo sudah, makan mie. Aku pengen bakso, murah aja loh mama, ini pelit sekali. Bukan pelit, ini supaya kamu bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Bahwa rumah ini hanya ada mie. Besok kalau mau ada bakso, kapan-kapan. Kalau mama baru kepingin. Nah, saudara-saudara, akhirnya anak ini dididik untuk menjadi dia lebih tough, menjadi lebih tahan gempa, tahan goncangan, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi perbedaan. Dan kalau ini terus dididik seperti ini, nanti melihat perubahan, perbedaan seperti itu, dia ketika menjadi orang kaya dia tidak sombong, karena dia menyadari bahwa kekayaan itu tidak kekal, dia harus banyak berbuat baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang tidak kaya, dia pun tidak menjadi orang yang minder. Dia tidak menjadi orang yang kemudian berwawasan sempit. Aku benci sama orang kaya. Tidak. Tapi dia justru kemudian berjuang. Gimana ya? Kalau ada orang dulu nggak sukses, kok sekarang bisa sukses? Kenapa ya? Ini harus kita jadikan pelajaran. Nah, dengan cara seperti itu, kita melihat ada perubahan, kita berani siap menghadapi perubahan, maka menghadapi perbedaan apapun juga kita siap. Karena sesungguhnya di dalam setiap agama sudah menjelaskan tentang adanya perbedaan dan sudah diberi penjelasan, persiapan menghadapi perbedaan. Nah, kalau ini kita masing-masing bisa mengerti, kalau di dalam Dhamma tadi dikatakan kita menyadari bahwa ini seperti mengambil deposito karma baik dan karma buruk, yang kalau sekarang kita berkurang 1 juta karma buruk kita, berarti kita harus bersyukur. Untung cuman segini. Kalau di dalam konsep di Jawa yang mungkin Pak Andi akan tahu, ketika ada orang kecelakaan, aduh kecelakaan, apa yang kena? Untung cuman sepeda motornya. Bagus. Loh, kamu kok luka gini? Untung cuman kaki. Wah, itu korbannya sampai masuk rumah sakit, masih untung loh dia hidup. Loh, ini korban kok sudah dibawa ke pemakaman, untung. Coba kalau dia hidup, aduh kasihan. Wah, ini konsep yang bagus untuk menerima kenyataan. Saudara-saudara, saya pernah membaca atau saya pernah mendengar berita di televisi. Saya tidak menyebutkan, nanti siapa tahu ada yang kesinggung. Menyebutkan begini, ada berita hari ini, breaking news, terlalu khusus ya breaking news. Semua TV Bante, semua TV sama. Sama ya, breaking news sama ya. Maaf udah lama nggak nonton. Khusus hanya Pak Andi yang nontonnya. Hari Minggu siang. Nah, jam 1 masih ya Pak Andi? Masih jam 1 ya? Sudah ganti jam 3? Iya, ditayang. Oh ya, oke. Nah, saudara, ketika saya menonton berita di televisi, ada kabar begini, breaking news, ada kecelakaan tunggal di jalan tol Cipali. Beruntung semua penumpangnya selamat. Jadi ada kecelakaan tunggal, sebuah bis yang penuh penumpang terguling di tol Cipali. Beruntung semua penumpang selamat. Jadi walaupun terguling, masih beruntung. Apalagi nggak terguling. Nah, jadi ini sebetulnya membuat kita semua warga negara Indonesia itu merasa bersyukur walaupun kita mengalami kesulitan. Dan ini sesungguhnya yang konsep dasar, kalau saya rugi 5.000,
untung cuma 5.000, ruginya. Untung ruginya cuma 5.000. Coba kalau 10.000, aduh berat. Nah kalau untung 5.000, wah untungnya 5.000. Kalau untungnya 10.000, mungkin saya malah kaget. Beberapa orang kalau ditanya, bagaimana kalau kamu dikasih uang 1 miliar? Aduh kaget Bante, kaget, pingsan Bante. Nah kan, enggak selalu kebahagiaan itu menimbulkan kebahagiaan, kadang-kadang jadi stres juga. Nah saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah diajarkan untuk siap menerima perubahan. Orang tua kita harus mendidik kita siap untuk menerima perubahan, menerima perbedaan. Kemudian ajaran-ajaran agama juga mengajarkan kita untuk siap menerima perubahan, siap untuk menerima perbedaan. Bahwa tubuh kita pun sesungguhnya berbeda. Alam sudah memberikan kita contoh. Mata kanan dan kiri tidak sama. Beberapa orang ngomong, Bante sudah kelihatan tua loh Bante. Saya ngomong ya memang saya 60 loh. Matanya kok sudah enggak sama. Loh dari dulu mata saya enggak sama. Matanya siapa yang sama? Ibu-ibu bikin alis aja bisa enggak sama kok. Lama lagi Bante. Sudah lama. Enggak sama lagi. Pakai busur derajat. Meleset lagi. Enggak sama. Lubang hidung enggak sama, tinggi kuping kadang enggak sama, bentuk kuping tidak sama. Jari yang tadi dikatakan Pak Andi, Anda kan punya tangan. Nah saya juga meneruskan tadi, tangan Anda jarinya beda. Jari Anda tidak hanya kelingking saja, tidak jari manis saja. Tidak jari tengah harus bareng dengan yang lain. Tidak jari tengah saja. Tidak telunjuk saja. Tidak jempol saja. Tetapi kelima-limanya yang berbeda ini toh Anda tidak pernah protes. Saya belum pernah ketemu kalau ada orang pergi ke dokter bedah, dok tanganku tolong dibedah supaya jempol semua dok. Saya soalnya enggak bisa tanda tangan, jadi saya bisanya cap jempol. Jadi kalau jempol saya cuma 1, capek dok kalau saya kerja. Jadi kalau 5 kan saya enak dok, plok, plok, plok. Saya tidak pernah lihat. Tapi kalau beberapa ibu-ibu yang tanya, Bante, kira-kira mata saya kalau saya naikkan 1 ini bagus enggak Bante? Saya ngomong, ya bagus, kalau kiri dan kanan dinaikkan bareng. Kalau cuma yang satu naik, yang satu turun. Walaupun Pak kamu pergi ke dokter yang bedah yang paling hebat, wajahmu kelihatan aneh nanti. Nah saudara-saudara, artinya kita bisa menerima adanya perbedaan. Badan kita penuh perbedaan, sebelah kanan ada jantungnya, sebelah kiri ada jantungnya, maaf saya melihat dari sudut Anda, ya kan ini kanan Anda, supaya Anda tidak bingung, bahwa sebelah kanan Anda, di saya kiri, jantung. Loh ini saya bikin lebih jelas, kalau Anda nanti kan ada, loh mana itu kanan kok. Sebelah kanan saya alias kiri Anda tidak ada jantung, toh saya juga tidak protes, mana ada yang protes, dok tolong jantungnya dipindah ke tengah dok. Biar seimbang, tidak. Nah saudara-saudara, kalau kita lahir dengan berbagai perbedaan, kenapa kita waktu hidup tidak bisa menerima perbedaan? Kenapa kita selalu menyalahkan perbedaan untuk memberikan pembenaran, merasionalisasi tindakan kita yang negatif. Saya gak suka sama kamu karena kamu lebih pintar dari saya. Makanya kalau kamu mau ujian, aku kasih minuman berisi garam Inggris supaya kamu gak bisa ujian. Tidak. Saya tidak suka tokomu yang rame, sehingga kalau ada orang mau beli di tokomu, aku sebarin nasi kuning.
supaya tidak jadi ke tokomu, dan lain-lain. Untuk apa saudara? Padahal badan kita berbeda. Kalau sudah tubuh kita berbeda dan kita terima, maka perbedaan di luar, perbedaan apakah itu karena ekonomi, perbedaan karena pendidikan, perbedaan karena agama, perbedaan karena suku, ras, dan segala macam golongan, sebetulnya bukan masalah ketika kita memperbaiki pola pikir kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita memang ngeri dengan masa depan. Tetapi kita jangan hanya ngeri dengan masa depan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita ngeri dengan masa depan, maka mulailah dari sekarang siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan bagaimana? Salah satunya adalah menyadari hidup yang selalu berubah. Ketika saya memperoleh kebahagiaan, saya harus banyak berbuat baik supaya kebahagiaan bertahan lama. Ketika saya memperoleh penderitaan, saya tetap berbuat baik agar di dalam kehidupan ini penderitaan berjalan semakin singkat. Jadi supaya harmonis antara kehidupan materi dengan dunia spiritual, kuncinya hanya 3, yaitu nomor 1, perbanyak kebajikan. Kedua, terus berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berbuat kebajikan.